Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hamid. Di sini kita akan mempelajari mengenai jenis dan kejadian bencana di mata kuliah Manajemen Risiko Bencana. Pada mata kuliah ini, mahasiswa wajib memahami dan bisa menganalisis jenis-jenis bencana, baik bencana alam, bencana alam, dan bencana sosial. Sebelumnya, mahasiswa wajib memahami apa perbedaan antara bencana dan fenomena alam. Nah, pada gambar di sini yang sudah disebut di kursor ini adalah fenomena alam, mana di sini tidak ada penghidupan atau fasilitas apapun itu. Beda dengan yang ini, yang sudah saya sebut di kursor ini. Di sini adalah disebut dengan bencana karena adanya penghidupan, dan ada masyarakat di sini. Ketika terjadi fenomena, ketika terjadi longsor, maka yang disebut bencana adalah yang sebelah kanan, yaitu di bagian bencana ini. Nah, oleh karena itu kita harus memahami apa sih yang disebut dengan bencana. Nah, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh alam, non-alam, ataupun manusia yang mengakibatkan timbul korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini merupakan pengertian bencana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana itu ada 3. Jadi kita harus memahami macam-macam bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya adalah bencana gempa, tsunami, gunung, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Beda dengan yang kedua, yaitu bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya adalah kebakaran, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu bencana sosial, yaitu bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, di sini contohnya adalah konflik sosial antar kelompok atau antar individu, terorisme, dan lain-lain. Satu persatu kita akan membahas. Yang pertama adalah bencana alam, gunung meletus. Nah, gunung meletus adalah aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Nah, bayang tulisan gunung api atau gunung meletus ini dapat berupa awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, gas beracun, dan lain-lain. Nah, di sini sudah dibahas di dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 88, bahwasanya gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Nah, gunung meletus ini diakibatkan oleh berbagai hal. Nah, salah satunya adalah karena wilayah kita di Indonesia itu dilingkari oleh ring of fire atau cincin api. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, gempa bumi. Nah, gempa bumi di sini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng. Itu di lempeng kita itu ada beberapa lempeng tektonik yang ada di perut bumi, sehingga ketika terjadi pergeseran lempeng maka akan terjadi yang disebut gempa bumi. Perlu diketahui, gempa bumi itu biasanya akan mengakibatkan tsunami. Nah, apa sih tsunami itu? Di sini saya akan mempelajari. Tsunami adalah gelombang atau laut yang menghantam daratan. Serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Jadi tsunami ini akibat adanya gempa bumi. Nah, itu perlu dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua adalah bencana alam, contoh kegagalan teknologi, ambruknya jembatan, gedung runtuh, pesawat jatuh, kebakaran. Nah, ini disebut kegagalan teknologi. Kenapa? Karena adanya konstruksi yang kurang bagus, adanya gedung runtuh, kebakaran akibat konstruksi yang kurang bagus. Ini mengakibatkan kegagalan teknologi. Yang selanjutnya adalah pandemi, epidemi wabah. Nah, wabah ini adalah berupa penyakit atau virus yang datang ke kita. Kayak kemarin ada virus COVID-19 kemarin yang mengakibatkan masyarakat tahun 2020 sampai 2022 terdampak, namanya COVID-19.
Yang terakhir adalah bencana sosial. Contohnya adalah terorisme. Nah, terorisme di sini sudah sangat dilarang oleh Al-Quran, sehingga kita harus mengetahui bahwasanya terorisme ini bukan biasanya mengatasnamakan agama, tapi tidak. Sebenarnya terorisme itu adalah suatu kejahatan yang sistematis dan harus diberantas. Yang selanjutnya adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial ini disebabkan oleh tawuran antar kelompok, adanya intimidasi satu dengan yang lain. Nah, ini masuk di dalam konflik sosial. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan macam-macam bencana. Jadi sekali lagi saya ulang, ada bencana sosial, ada bencana alam, dan ada bencana non alam. Semuanya adalah jenis-jenis bencana. Oke, mahasiswa wajib mengetahui jenis-jenis bencana itu, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita harus memahami satu persatu terkait dengan bencana yang akan datang. Dari saya akhiri, semoga bermanfaat. Untuk penugasan dan lain saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.